Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menanam kencur ya, dan penjagaan kencur. Oke, kalau kita berbicara tentang kencur ya sahabat ya, kencur itu salah satu tanaman yang lumayan menghasilkan juga ya sahabat ya. Sebab apalagi kalau di Jawa Barat ya sahabat ya, sahabat juga pasti tahu ya, apa makanan yang paling populer di Jawa Barat. Selain cilok ya, pasti seblak. Pasti sahabat semua tahu ya, seblak memang sangat populer di Jawa Barat ya sahabat ya. Nah, bahan utama seblak itu ialah kencur sahabat ya. Bahan utamanya kencur. Jadi terkadang sahabat, karena banyak permintaan kencur ya di daerah Jawa Barat itu. Jawa Barat ya, kampung halaman saya ya. Memang kadang harga kencur itu mahal sahabat, mahal sekali. Memang betul-betul mahal harga kencur itu. Disebabkan memang permintaan tinggi ya. Khususnya seperti warung-warung seblak ya sahabat ya. Bukan sekedar warung-warung seblak juga, seperti restoran Sunda ya, kayak cobek-cobek itu, semua itu memerlukan kencur ya sahabat ya. Dan selain untuk masakan sahabat, kencur juga biasa digunakan untuk pembuatan jamu, bahan jamu ya sahabat ya. Nah, oleh sebab itu harga kencur memang lumayan mahal ya sahabat ya, lumayan mahal harga kencur itu. Oke, sekarang saya akan mengajarkan kepada sahabat ya, bagaimana cara menanam kencur. Sebenarnya mudah saja sahabat ya, cara menanam kencur itu. Di sini saya ada contoh ya kencur yang saya udah tanam selama sebulan ya, selama sebulan. Nah ini semua ya sahabat ya, kencur yang sudah ditanam selama sebulan. Nah, sudah seperti ini. Ini contoh kencur yang saya sudah tanam ya dalam waktu sebulan. Agak tinggi juga lah, tapi tidak terlalu tinggi juga. Tapi sahabat, kalau kita menanam tanaman ya, khususnya kencur seperti kencur dan kunyit ya sahabat ya, kalau boleh ya, kalau mau umbinya itu menghasilkan umbi yang banyak sahabat ya, seharusnya memerlukan tempat yang agak besar. Atau kalau maksud saya, kalau sahabat menanamnya di pot ya, lebih bagusnya di pot yang ukurannya agak besar sahabat ya. Oke, seperti contoh ya sahabat ya, ini pohon yang saya tanam di pohon kencur ya, maksud saya tanaman kencur yang saya tanam di pot kecil. Begini ukurannya sahabat ya. Ini selama 1 bulan, sekitar 5 minggu sahabat, 1 bulan lebih seminggu berarti ya. Nah, sudah seperti ini ukurannya. Ini ya, antara 4 ini. Ini umurnya 1 bulan lebih seminggu sahabat. Tingginya seperti ini. Dan ini di sini ada saya contoh ya, tanaman kencur yang saya tanam di pot agak besar ukurannya. Di pot ukuran agak besar. Nah, ini umurnya sama sahabat. Waktu penanamannya juga sama. Sudah 5 minggu ya, 1 bulan lebih. Tapi lihat perbedaannya, sangat beda ya. Ini daunnya juga cukup besar-besar, dan ini saya sudah banyak kali mengambil umbinya sahabat. Sebab ini juga, ini yang pot besar ini saya letak di rumah. Jadi kalau saya memerlukan kencur, saya akan mengambilnya dari sini. Nah begitu sahabat. Itu kan perbedaan antara tanaman yang kita tanam di tempat yang kecil, maksud saya perbedaan antara tanaman yang kita tanam di bekas di pot yang kecil dengan di pot yang besar ya. Nah, dua tanaman ini umurnya sama sahabat. Umurnya sama, tapi lihat ukurannya sangat berbeda ya. Ukurannya memang sangat berbeda antara pot yang kecil dengan pot yang besar. Si daunnya juga lebih sehat, lebih besar-besar ya.
Nah, begitulah perbedaan antara kita tanam di pot kecil dengan kita tanam di pot besar ya sahabat ya. Oke, cara penjagaannya sahabat ya, saya akan memberitahu kepada sahabat, kalau kita menanam kencur di pot seperti ini sahabat, jangan terlebih air. Kalau terlebih air nanti si umbinya akan busuk sahabat. Nah, si umbinya akan busuk. Dan tentang matahari sahabat, pencahayaan ya, pencahayaannya juga, kalau pohon kencur ini jangan direct sunlight, jangan terkena matahari yang sangat kuat ya sahabat ya, harus matahari yang sedang-sedang saja ya. Lebih elok lah, lebih bagus kita letak di bawah tanaman lain, kita letak di bawah tanaman yang sudah rindang, sudah besar ya sahabat ya, jadi terlindung ya, tidak langsung terkena matahari. Nah, begitulah cara penjagaannya. Sebenarnya penjagaannya itu tidak susah sahabat. Saya juga tidak memerlukan waktu yang, maksud saya tidak menghabiskan waktu untuk tanaman kencur ini. Kadang saya siram juga, saya menggunakan baje cair ya, saya siram di daun, terus saya basahkan di tanah sedikit saja menggunakan pupuk cair saja atau baje cair. Nah, ini sebab ini kita makan sahabat ya. Kalau kita pakai pupuk kandang seperti tai ayam, tai kambing juga kurang bagus lah sahabat ya. Sebab ini kita mau tanam, lebih eloknya kita menggunakan pupuk yang dibuat bukan dari najis hewan ya sahabat ya. Nah, ini saya menggunakan pupuknya sahabat seperti biasa, pupuk Max Grow ya, pupuk cair. Jadi saya pemupukannya juga cukup 2 minggu sekali. Dan penyiraman sahabat, penyiraman juga ini saya 3 hari sekali. Kecuali lah kalau spray di daun, kadang tiap hari juga saya spray di daun sahabat ya, sebab biar daun tidak kering. Tapi kalau di tanahnya sahabat ya, dan kalau kita tidak menyiram terlalu banyak air di tanah sahabat, si umbinya itu akan banyak, akan cepat banyak umbinya, sebab umbinya tidak gagal, tidak busuk, semuanya akan berhasil sahabat. Nah, oke. Sekarang saya sudah memberikan saya sudah memberitahu kepada sahabat bagaimana cara penjagaannya ya. Mudah saja kan? Jangan terlalu terkena matahari yang sangat kuat, dan jangan sering disiram sahabat ya. Jangan terlebih air, sebab si umbinya akan busuk sahabat ya. Begitu juga dengan kunyit sahabat ya. Kunyit juga kalau kita menanam di pot, kita harus pandai-pandai mengatur air sahabat ya. Sebab kalau terlebih air mungkin si daun akan cantik ya, kalau terlebih air itu, tetapi si umbinya akan busuk. Nah, begitu. Oke. Sekarang ya sahabat ya. Sekarang saya mau memberikan contoh bibit ya, atau umbi yang bagus yang mau kita tanam ya. Ini harus umbinya yang betul-betul sudah tua ya sahabat ya. Nah, sudah tua dan atasnya sudah terkeluar dan sudah mau keluar anak ya. Bukan mau keluar anak ya, maksud saya mau tumbuh daun tuh ya, di atasnya sudah ada keluar ini bulat lah tuh ya, mau tumbuh daun. Nah, bagusnya kita memang menggunakan benih yang begini sahabat ya, yang betul-betul sudah tua dan atasnya sudah nampak mau keluar daun. Nah, begitu juga dengan kunyit sahabat ya. Kalau sahabat mau tanam kunyit juga, kalau mau cepat tumbuh harus mengambil kunyit yang betul-betul sudah tua dan si atasnya sudah ada mau keluar daun lah. Apalagi kunyit itu sahabat ya, kan daunnya itu memang kita kalau menggunakan untuk sambal tumis, sambal seperti sambal cumi, sambal yang biar tidak berbau amis ya, berbau hanyir, kita selalu menggunakan daun kunyit sahabat ya, untuk menghilangkan bau amis itu. Untuk rendang juga selalu kita kan masukkan daun kunyit, diiris halus-halus sahabat ya, untuk lebih memantapkan rasanya lah sahabat ya. Nah, oke. Ini sahabat ya, contoh si umbi yang boleh dijadikan untuk bibit ya, umbi kencur yang boleh dijadikan bibit.
umbi yang betul-betul sudah tua dan atasnya mau keluar ya. Oke, kita tanam dulu, kita tanam sahabat, kita terus tanam saja ya. Nah, ini media tanamnya, ini tanah organik saja sahabat ya, tanah organik. Oke. Jadi sahabat ya, sebelah atasnya jangan ditutup dengan tanah itu, biarkan kelihatan sedikit, dan jangan terlalu sering. Maksud saya kalau dispray boleh tiap hari dispray air sahabat ya, tapi jangan disiram terlalu banyak. Dan seperti ini juga sahabat ya, ini sudah daun sudah banyak. Nah begitu ya cara menanamnya. Saya sudah menunjukkan kepada sahabat bagaimana cara menanam kunyitnya. Bukan kunyit kencur, dia tanah organik saja. Saya mau menggunakannya tanah hitam ya, dan ada keluar sedikit. Tapi tanah hitam ini saya ada campur dengan tanah biasa ya, tanah yang coklat itu, tanah merah. Nah, jangan ditutup semua ya. Oke, sudah siap bagaimana cara menanam kencur dan bibit yang bagus ya. Saya sudah memberitahunya kepada sahabat, dan sekarang saya mau memberitahunya sahabat ya, ini kan pot yang sama ya sahabat ya. Nah nanti sahabat, kalau ukurannya sudah begini, alangkah bagusnya kalau sahabat cepat-cepat pindahkan ke pot yang agak besar, biar nanti umbinya dapat banyak ya sahabat ya. Nah oke, sekian dulu video dari saya sahabat ya, tentang bagaimana cara menanam kencur dan bagaimana cara penjagaan tanaman kencur ya sahabat ya. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga setiap video dari saya bermanfaat untuk sahabat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.